Puspenkum Kejaksaan Agung I Ketut Sumedana membenarkan adanya pemanggilan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto Selasa sore. Erlangga dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO. Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah CPO dan turunannya pada periode 2021 hingga 2022. Ya, baru dikabarkan Golkar bakal dukung Anies Baswedan. Hari ini Menko Erlangga diperiksa Kejagung soal CPO. Ada apa begitu ya? Padahal ada 3 utusan yang datang ke siaga, apel siaga perubahan begitu kan? Ya, kenapa rezim-rezim ini kok ada ketakutan luar biasa begitu kan? Ketika ada partai yang kemudian ingin gabung kepada Anies Baswedan begitu ya, tiba-tiba dicari-cari kesalahan. Bisa saja begitu kan? Udah jadi rahasia umum. Partai-partai itu PAN, Golkar itu tersandera. Itu udah publik udah ngerti lah hal kayak gitu. Makanya mereka bikin kemarin itu kan koalisi apa itu Indonesia Baru KIP ya. Sampai Sila juga lupa sendiri, bubar sendiri akhirnya. Gonjang ganjing hal kayak gitu kan karena rasa ketakutan saja. Jadi hari ini saya harus memuji Pak Surya Paloh, harus jujur saya itu. Dan coba ya, kalau kita pikirin secara kepentingan, apa kepentingannya dia membackup Anies? Posisi dia ada 3 menteri di dalam kabinet, dia bagian dari pemerintahan, bagian dari kekuasaan, tapi dia ambil tanggung jawab mendeklarasikan Anies. Dan itu punya resiko dan berimplikasi yang luar biasa terhadap partainya, terhadap bisnisnya dan macam-macam. Lalu kita perbandingkan dong, menteri yang lain kok nggak berani, ketua partai yang lain nggak berani. Beda dengan ini satu. Jadi saya harus katakan bahwa memang dahsyat. Di dalam diri Surya Paloh saya melihat bukan hanya kematangannya sebagai politisi, tapi kemampuannya menunjukkan integritasnya. Jika keputusan sudah diambil, maka dia akan bertanggungjawabkan keputusan itu, apapun resiko yang harus dibayar. Dan kalimat dia kepada Anies kan menarik sekali. Bagaimana kabar Anies? Alhamdulillah baik dan semangat ke Anies. Ingat ya, jangan menyerah. Dan itu buat kita semua. Dia punya berbagai perusahaan, punya kepentingan politik macam-macam, mengatakan jangan menyerah. Apalagi kita yang nggak punya apa-apa, nggak punya kepentingan politik, nggak punya kepentingan ekonomi terhadap penguasa. Dia lebih nggak menyerah lagi. Dalam terus itu dalam gitu ya. Dalam itu. Ini satu hal yang saya kira memang menjadi resiko ya. Satu sisi mungkin para ketua partai ini sudah mengakui bahwa memang Anies lah yang bisa membawa perubahan ini ke masa-masa depan bagi Indonesia yang sekarang ini terpuruk-puruk. Semakin berat beban yang diderita oleh rakyat karena mismanagement atau pencurian atau korupsi yang merajalela di era Jokowi ini ya. Tetapi di sisi lain, kalau dia memang punya banyak masalah, terutama masalah hukum, itu memang resikonya yaitu jadi betul-betul tersandra pemirsa. Dan ini banyak sebetulnya pola ini sudah dipahami oleh netizen. Jadi kata Zahe Marni misalnya, setiap ketum partai pendukung pemerintah saat ini punya masalah. Jadi kalau ada partai-partai dukung pemerintah, ketum-ketumnya dukung pemerintah, itu biasanya punya masalah. Dan maka siapapun yang coba-coba memberikan sinyal akan merapat ke Anies Baswedan, maka dipastikan kasusnya akan segera diusut ya. Itu pemirsa. Jadi kalau nggak mendukung Anies aman. Korupsinya aman. Dan lihat aja ya, orang-orang yang sudah terlibat banyak korupsi, dan korupsi memang melompok ya. Jadi
jadi satu kekuatan tersendiri gitu ya, aman mereka, bahkan mungkin bisa maling lebih banyak lagi gitu loh. Kalau menang nanti ya, kalau kalah ya mungkin rame-rame lah, gerbong lokomotifnya bisa masuk penjara semua.